Ya, kejanggalan dalam proses penghitungan suara masih terus terjadi. Banyaknya caleg yang melaporkan dugaan kecurangan yang menyebabkan suara partai dan caleg ini terjadi di sejumlah TPS masih menjadi misteri dalam proses pemilu 2024. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan fenomena atau kita bisa bilang ini adalah sebuah insiden yang tentu saja memalukan. Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan caleg yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik, calon legislator yang juga merupakan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Siddiq, dan caleg yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani serta peneliti Perludem Mas Ihsan Maulana. Selamat sore Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya mungkin akan masing-masing kepada para bapak-bapak calon legislator yang juga mungkin melihat bagaimana prosesi penghitungan rekapitulasi suara dan tentu saja mendapatkan laporan dari teman-teman yang mungkin saja banyak sekali yang mendapatkan kerugian atau upaya, kita khawatirkan merupakan upaya untuk menghilangkan suara dari masing-masing caleg tersebut. Tapi mungkin saya ke Pak Abdul Kholik terlebih dahulu. Pak Kholik, mungkin kalau misalnya dari Perindo sendiri, terutama ketika kita tahu, kita dapat informasi bahwa suara Partai Perindo di beberapa TPS atau beberapa wilayah kabarnya menurun dari penghitungan yang dilakukan oleh saksi Perindo sendiri dengan yang terjadi pada saat proses penghitungan suara. Iya, Fani. Jadi saya sudah melakukan monitoring ya terhadap beberapa lokasi TPS di dapil saya di Jawa Barat 2, yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Faktanya yang bisa kita lihat adalah bahwa suara partai kecenderungannya turun bahkan kosong. Oh. Kemudian yang kedua, suara-suara caleg juga berubah-ubah. Kalau kita melihat dari aplikasi si Rekap ya. Karena itu maka saya melihat bahwa KPU pada pemilu 2024 ini sangat-sangat tidak siap ya untuk menggunakan IT yang bisa mendukung hasil pemilu yang memuaskan. Jadi saya kira yang bisa kita lihat adalah pertama bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang harus menjadi rujukan kita adalah hasil perhitungan manual atau real count yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Jadi adanya si rekap itu sesungguhnya mengacaukan dan ini sangat-sangat menyesatkan. Jadi total ada berapa Pak Kholik? Mohon maaf saya potong, total ada berapa suara caleg yang hilang atau ada berapa caleg yang suaranya hilang? Di Partai Perindo banyak sekali ya Mbak, dari 500-an caleg itu sebagian besar memang hilang ya. Jadi ada proses perubahan-perubahan data. Jadi hari ini sekitar sekian ribu, kemudian besok sudah bergeser lagi hanya tinggal ratusan. Besoknya lagi tinggal puluhan. Jadi ini adalah sesuatu yang saya kira merugikan. Dan kita tahu memang ini rujukannya adalah Sirekap. Padahal Sirekap ini sebenarnya adalah alat bantu saja untuk bisa mengkomunikasikan hasil pemilu kepada masyarakat. Tetapi yang harus dipahami adalah KPU ketika melakukan upload data hasil pemilu di TPS itu tidak melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan adalah data apapun bisa segera dimasukkan di Sirekap tanpa ada proses validasi. Sehingga dengan begitu maka angka-angka yang masuk pun itu berubah-ubah. Jangankan hitungan hari, hitungan jam pun bisa berubah. Jadi saya kira ini satu model penggunaan IT yang menurut saya sangat-sangat merugikan ya dalam pemilu kali ini. Saya kira itu yang pertama Mbak. Yang kedua bahwa nampaknya KPU tidak siap untuk menggunakan perangkat IT ini untuk menjaring suara masyarakat lewat TPS. Karena faktanya ketika data ini masuk ke Sirekap, yang terjadi adalah
satu sisi ada penggelembungan suara, di sisi lain ada pengurangan suara. Nah, anehnya lagi, ketika saya melakukan proses penelusuran di Sirekap, itu angka-angka yang ada pada partai-partai besar atau partai-partai incumbent itu relatif tidak ada perubahan. Kecenderungannya terus meningkat. Tetapi pada partai-partai baru dan partai-partai yang katakanlah kecil, itu kecenderungannya naik turun. Nah, ini ada apa? Baik. Kalau untuk Partai Umat sendiri bagaimana, Pak Buni? Baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya ini kan caleg dari Dapil 1 DKI Jakarta, Jakarta Timur. Jadi suara saya yang tadinya 3.000 itu tiba-tiba sejak berapa yang lalu setelah dihentikannya penghitungan di tingkat kecamatan itu, lalu berubah menjadi 1.000-an. Wah. Nah, teman-teman saya yang satu dapil yang tadinya 8.000, hampir mau 8.000, 7.600-an sekian, sekarang di bawah 1.000. Lalu kemudian beberapa kawan itu sekarang yang paling tinggi suaranya itu saya, di dapil saya di DKI 1, 1.000 sekian, yang tadinya 3.000. Nah, kawan-kawan yang tadinya 7.000 menjadi di bawah 1.000, lalu 6.000 di bawah 1.000 semuanya. Nah, ini tidak hanya terjadi di Dapil 1 DKI Jakarta, tapi juga itu terjadi di mana-mana sesuai dengan laporan kawan-kawan. Jadi betul tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Holik ya Pak dari Perindo, bahwa ini memang ada kecurigaan bahwa partai-partai kecil kita yang baru masuk ini, Partai Umat, Perindo, lalu kemudian yang lain-lain itu sepertinya memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan suara. Seolah-olah kami ini mendapatkan di set untuk mendapatkan sekian persen saja. Nah, jadi makanya lalu banyak sekali orang yang sudah mencurigai bahwa ini memang sudah dibuatkan algoritma tertentu pada Sirekap ini biar partai-partai ini tidak bisa mencapai ambang batas parlemen 4%, parliamentary threshold. Nah, jadi ini kecurigaan ini sangat masuk akal. Kalau kita lihat bagaimana suara ini terakhir yang juga saya alami, yang dialami oleh banyak orang. Nah, hari ini saya baca itu Ade Armando terkejut itu. Ade Armando dari PSI. Betul. Nah, suara dia itu mencapai berapa? 100-an ribu kalau nggak salah. Dan dia sendiri mengaku itu tidak mungkin terjadi. Bukan kata saya loh Mbak, ya coba nanti Mbak periksa ulang itu pernyataan Ade Armando. Saya nggak baca, saya baca judul berita aja. Nah, jadi ini memang hal yang perlu kita betul-betul ini biar kawan-kawan di KPU memperhatikan ini suara, ini amanat dari kita punya pemilih. Jadi jangan sampai kita ini dizalimi oleh karena kacaunya sistem algoritma dari Sirekap. Nah, jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan lah nanti misalnya dengan Perindo maupun partai-partai lain, ini kita bisa berkomunikasi untuk menuntut, ya sama-sama menuntut ke Sirekap ini ya, Bawaslu, ke KPU. Karena kita mengalami sendiri dan kita mempunyai screenshotnya kok. Kira-kira gitu. Tapi kalau saya perhatikan dan juga teman-teman jurnalis perhatikan, ini ada sebuah pattern yang juga disuarakan oleh caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Deddy Yefri Sitorus, yang katanya ada pola mengarah ke salah satu partai atau beberapa partai yang mengambil suara-suara dari partai lainnya. Kalau dari Partai Gelora sendiri bagaimana, Pak Mahfuz? Ya, baik, makasih. Yang pertama saya sepakat bahwa ada satu pola yang terjadi, dan ini bukan hanya di pemilu legislatif 2024 ya. Ini pola ulangan yang selalu terjadi di setiap pileg di 2019, 2014 atau bahkan sebelumnya, karena saya sudah ikut pemilu ini dari tahun 99 ya. Apa pola yang cenderung berulang? Bahwa partai-partai besar itu cenderung akan memakan suara partai-partai kecil. Kenapa begitu? Alasannya sederhana.
bahwa partai-partai besar, khususnya yang ada di parlemen, itu cenderung mempertahankan status quo agar tidak ada partai baru yang tambah di parlemen. Karena begitu ada partai baru, ya apakah ini partai yang baru muncul seperti Gelora, atau partai lama tapi belum masuk di parlemen di DPR RI seperti Perindo misalnya, kalau mereka masuk itu akan menambah faktor pembagi. Ya. Jadi ini yang dihindari oleh partai-partai incumbent tadi istilah Pak Kholik ya. Itu pola berulang. Itu pola berulang. Ya. Jadi saya kira memang ini tantangan yang sangat berat bagi partai-partai non parlemen ya, untuk bagaimana dengan segala keterbatasannya, misalnya keterbatasan saksi di TPS, iya kan? Yang kedua keterbatasan saksi di PPK. Ya misalnya contoh begini, kami ini di Gelora menempatkan 2 orang saksi di PPK, tapi kami hanya bisa membiayai untuk 2 hari. Sementara proses rekap di PPK ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Ya, jadi ada ketidakmampuan kami misalnya untuk membiayai mereka lebih lama lagi. Nah, itu misalnya. Sementara ketika ada kelemahan-kelemahan di level TPS dan PPK, yang justru ini kunci proses rekapitulasi suara, maka disinilah penjelasan kenapa partai-partai kecil atau partai-partai non-parlemen suaranya jadi cenderung naik turun. Bahkan sebenarnya bukan cenderung naik turun, cenderung turun dan turun terus, begitu. Ya, karena kelemahan untuk bisa menjaga suara. Itu yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini kita jangan salah membaca situasi ya. Hari-hari ini sejak dimulainya penghitungan suara di PPK, ini terjadi pasar bebas jual beli suara yang luar biasa masif. Ya. Jadi kalau kita bicara election is counting, pemilu adalah menghitung, itu tidak selalu menghitung apa yang tertera di dokumen-dokumen, apakah di C hasil yang kemudian akan diubah menjadi D hasil, termasuk bukanlah menghitung apa yang ada di Sirekap, tetapi kita harus menghitung ya suara-suara yang sangat dinamis akibat hari-hari ini sampai nanti tanggal 2 Maret ini terjadi pasar bebas. Jual beli suara itu sangat masif terjadi. Jadi kalau ada partai yang tiba-tiba suaranya melonjak, atau ada partai yang tiba-tiba suaranya hilang, bergeser dari satu caleg ke caleg yang lain, ini lebih pada dinamika pasar bebas yang sedang berlangsung hari demi hari. Nah, yang ketiga saya punya pandangan begini, Mbak. Saya mencermati misalnya beberapa partai kan mulai melayangkan surat ke KPU untuk penghentian Sirekap. Saya sepakat bahwa Sirekap ini memang belum mampu menampilkan informasi atau data yang sesungguhnya berasal dari C hasil ya, yang diinput oleh para petugas di KPPS atau yang kemudian dibantu oleh PPK ketika KPPS ada kendala. Tetapi begitu kita misalnya memfokuskan pandangan kita bahwa sumber masalahnya Sirekap, saya terus terang berpandangan ini false flag, Mbak. Ini adalah upaya untuk mengalihkan kita dari situasi yang sebenarnya. Apa itu? Situasi yang sebenarnya adalah ketika kita diajak untuk mengatakan ini biang keladinya Sirekap, itu kemudian akan membuat kita terabaikan dari proses pergeseran suara yang sedang terjadi di lapangan. Kita sama-sama nih rame-rame menyalahkan Sirekap, menghentikan Sirekap dan seterusnya, ya, lalu berdebat mungkin sampai 2-3 minggu lagi. Sementara di lapangan ini hantu-hantu itu bergentayangan, tuyul-tuyul suara ini bergentayangan. Jadi gitu. Kecurangannya terjadi pada saat dari rekap itu adalah apa yang terjadi di lapangan, bukan apa yang terjadi di Sirekap. Tapi kalau dari deduksi sementara Pak Mahfuz, kecurangan ini dilakukan dengan bagaimana atau cara apa? Ya, yang pertama begini, terus terang kami di Gelora itu termasuk partai yang sangat dirugikan suaranya kalau membaca dari Sirekap. Ya. Nah, kami sudah diskusi dengan teman-teman di KPU, ya, kami tanyakan ini apa nih penjelasannya. Dan ternyata memang banyak human error yang terjadi yang membuat data yang masuk ke Sirekap itu memang tidak mampu menampilkan jumlah suara atau data suara yang sebenarnya. Misalnya di form C hasil itu kan ada 3 kolom ya. Paling kanan itu angka satuan, kolom tengah angka puluhan, kolom kiri itu angka ratusan.
kalau misalnya suara satu partai itu 15, ya harusnya kan diisi dari kanan ke kiri. Tapi kalau diisinya dari kiri ke kanan, maka sistem di Sirekap itu membacanya ratusan. Jadi 150 bukan 15 gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi memang banyak kesalahan itu terjadi human error dari tingkat PPS dan PPK ya. Nah, jadi sebenarnya oke, kita minta KPU membenahi ini dan itu sedang dilakukan oleh KPU gitu ya. Tetapi mata kita memang mau tidak mau harus mencermati apa yang sedang berlangsung di PPK. Kalau saya, dan itu sudah kita minta ke KPUD, pertama KPUD harus memberitakan PPS memasang salinan C hasil dari TPS. Kenapa? Karena realitanya sekarang, jangan partai kecil ya, partai besar sebagiannya itu tidak mampu memenuhi saksi 100% di TPS. Nah, lalu dari mana kita punya data pembanding? Itu hanya bisa kalau PPS di kelurahan dan desa ya itu memasang salinan C hasil. Tapi ternyata sebagian besar kelurahan dan desa ke sebagian besar PPS itu tidak memasang data C hasil. Akibatnya apa? Ya mungkin Partai Umat, ya, Gelora, PSI atau Perindo. Ya saya nggak tahu Perindo juga ya. Kita tidak punya data pembanding yang lengkap. Itu satu. Yang kedua, yang kita butuhkan sekarang bahwa ketika PPK menghitung ulang atau merekap suara ini, harus dibuka kembali C hasil pleno itu. Jadi bukan cuma rekapannya. Kenapa? Karena C hasil sendiri itu banyak terjadi manipulasi. Banyak terjadi manipulasi. Dan kalau saya membuat pemilihan, dalam manipulasi penghitungan suara di KPPS, yang paling dirugikan itu partai kecil. Karena seringkali ya yang dipilih misalnya Perindo, tapi panitianya membacakan misalnya partai nomor 1, nomor 2 gitu ya. Atau orang misalnya nomor 7 yang dibaca partai sebelahnya misalnya. Itu bisa terjadi. Jadi memang harus dibuka kembali C hasil plano di proses PPK. Itu yang paling penting. Menyalakan Sirekap nggak akan mengembalikan suara partai-partai kecil yang dibawa lari tuyul suara ini, Mbak. Baik, saya juga jadi ya maksudnya saat ini saya pengen berbaik sangka dulu, saya ingin berbaik sangka dulu bahwa ini seperti tadi katanya Pak Mahfuz, mungkin bukan merupakan kecurangan tetapi human error. Dengan apapun motivasi, apapun tujuan dilakukan atau melakukan seperti itu gitu, karena kita pesta demokrasi sudah berjalan bertahun-tahun. Kecurangan sistematis, Mbak. Kecurangan sistematis ya, karena kita kan pemilu sudah tahunan berjalan, tapi permasalahan yang muncul setiap kali pesta demokrasi berjalan di negara kita ini hampir sama dan ada pattern tertentu yang bisa kita petakan. Tapi dari Perludem sendiri, apakah fenomena atau ya lagi-lagi ya saya harus bilang ini aib demokrasi kita, ini sudah Perludem prediksi sebelumnya melihat bagaimana skema atau mekanisme yang berjalan saat ini? Iya, kalau kita lihat tadi ya ada banyak cerita soal masalah terkait dengan hasil pemilu gitu ya. Kami sudah prediksi dan proyeksikan itu akan terjadi. Kenapa? Karena pemilu 5 kotak itu sangat rumit gitu ya. Dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra luar biasa. Salah satunya adalah di tahapan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil. Apalagi kalau kita lihat tahapan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil itu menjadi ruang gelap tuh. Bagaimana publik bisa mengawasi, mengontrol begitu ya. Makanya kenapa hadir sebetulnya Sirekap sebagai ruang untuk menjernihkan ruang gelap yang tadinya itu terjadi di pemilu ke pemilu begitu ya, di tahapan proses rekapitulasi hasil. Tapi nyatanya ternyata Sirekap itu gagap juga membaca teknologi data-data ya yang dikirimkan dari TPS begitu sampai dengan ke server gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah hari ini Sirekapnya memang harus segera diperbaiki, karena kalau itu tidak diperbaiki, proses rekapitulasi manual berjenjang yang kemarin gitu ya sangat gelap dan sulit sekali dikontrol oleh publik. Jangankan oleh publik, oleh peserta pemilu sendiri yang memiliki kepentingan sangat berkaitan begitu ya, itu akan sangat sulit dilakukan. Jadi harusnya KPU segera mengambil sikap ya dalam konteks pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil yang kita tahu bahwa itu banyak problemnya. Kenapa kita bisa sampaikan ada banyak problem atau permasalahan? Di pemilu 2019 kemarin ada 12 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena proses rekapitulasinya tidak dilakukan secara baik dan benar gitu ya.
MK perintahkan untuk melakukan penghitungan dan juga pemungutan suara ulang karena prosesnya sangat bermasalah. Dan kita lihat juga di pemilu 2019 ada 400-an perkara yang masuk. Nah, kalau proses Sirekap lalu rekapitulasi manual berjenjangnya juga menjadi ruang gelap yang itu terus dipertahankan oleh KPU tanpa ada perbaikan yang signifikan, saya tidak begitu optimis kalau gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi akan berkurang. Justru potensi itu akan semakin meningkat. Ditambah peserta pemilu di pemilu 2024 bertambah pula. Ada 18 partai politik yang bertanding di pemilu 2024. Dan tadi banyak cerita sekali bahwa korbannya adalah partai-partai kecil gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan sebetulnya, dan kalau kami di Perludem sudah melihat dan mengantisipasi sebetulnya KPU harus berhati-hati betul bagaimana di tahapan rekapitulasi itu perlu menjadi atensi dari KPU. Oke, yang disayangkan Mas Ihsan, instruksi ini kan sudah dikeluarkan di tahun 2019, tetapi tampaknya evaluasi ya bisa dibilang sih dengan terjadinya fenomena seperti ini di tahun 2024 tidak dilaksanakan secara maksimal atau ya secara terintegrasi seperti itu. Baik, durasi sudah habis Bapak-Bapak, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini, tapi saya harapkan akan ada treatment yang tentunya dilaksanakan sehingga ya jangan sampai calon legislator yang seharusnya atau berhak masuk ke kursi parlemen dirugikan dengan adanya insiden ini. Ada kata kunci bahwa untuk memastikan suara yang hilang ini bisa kembali, proses rekap di PPK sekarang itu harus dibuka C hasil plano. Semuanya kita bisa lihat secara transparan begitu ya Pak Dengan cara begitu partai-partai kecil bisa mengontrol proses ini dan memastikan suaranya ini hilang kemana. Baik. Saya tambahkan 1 menit aja Mbak. Iya, jadi silakan Pak Buni. sebetulnya itu penempelan hasil C itu di kantor kelurahan maupun di kantor desa itu adalah amanah Pasal 66 ayat 4 PKPU, jadi wajib. Nah, Partai Umat mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang karena banyaknya tempat yang tidak dilakukan penempelan itu hasil C itu, maka ini pemilu ini sebetulnya cacat formil karena orang tidak bisa memantau hasil dari pemilu ini. Suara-suara yang sudah dihitung di TPS itu tidak ditempel langsung, maka ini cacat formil. Kalau cacat formil sebetulnya bisa batal. Batal demi hukum. Ya, gitu Mbak. Baik Pak Buni. Wah, kalau batal demi hukum, ya bagaimana hasil keseluruhan dari pemilu 2024 ini dipertanyakan. Begitu. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.